Oke, silakan Mila, dilanjutkan. Oke, Pak. Mulai dari awal ya, Pak? Ya, abstrak. Ya. Jadi saya akan melanjutkan yang tadi. Saya akan membacakan bagian abstrak. Pendidikan pada abad 21 sesuai dengan tuntunan pendidikan di Indonesia membutuhkan pengembangan karakter dan nilai spiritual, implementasinya yang dilakukan melalui pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan ini juga mampu mengatasi masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Siswa-siswi SMA generasi milenial saat ini harus diberi pembekalan ilmu-ilmu kewirausahaan sejak mereka berada di bangku sekolah, sebelum mereka terjun ke dunia usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui program entrepreneur berbasis potensi lokal melalui praktik kewirausahaan siswa ini dapat dilaksanakan sesuai dengan program kerja kewirausahaan di Semanam, Paciran, Lamongan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses dan hasil praktik kewirausahaan di Semanam, Ponpes, Karangasem, Paciran, Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data studi kasus dengan menggunakan pengumpulan data yang secara relevan, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan menggunakan pengumpulan data yang secara relevan, yang dapat menggambarkan kewirausahaan di Semanam, Ponpes, Karangasem, Paciran, Lamongan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kewirausahaan siswa berbasis potensi lokal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai program kerja kewirausahaan di Semanam, Paciran, sehingga tujuan pengembangan karakter dan nilai spiritual bisa dipahami oleh siswa SMA. Terdapat dua jenis kegiatan praktiknya. Yang pertama, praktik yang sinkron dengan mata pelajaran kewirausahaan, dan yang kedua yaitu praktik ekstrakurikuler kewirausahaan. Praktik kewirausahaan dilaksanakan dengan mengolah hasil laut dan perikanan menjadi menu-menu kuliner yang sudah dimodifikasi, yang kemudian dipasarkan di sekitar sekolah. Produk yang dihasilkan meliputi sate lilit Bali modifikasi Jawa, nugget ikan, dan minuman boba. Selanjutnya, hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan untuk pengembangan lebih lanjut kewirausahaan di tingkat SMA. Kata kunci, pengembangan kewirausahaan potensi lokal, praktik kewirausahaan, dan siswa SMA. Pak, saya mau nambahi, nggak apa-apa, Pak? Silakan. Jadi dari penelitian ini saya mendapat responden dari 6 siswi kelas 12 SMA dan guru kewirausahaan dan prakarya sekaligus pembimbing ekstrakurikuler pengembangan kewirausahaan di SMA ini. Dan juga saya sudah mendapatkan program kerja yang diberikan oleh guru tersebut. Dan ini juga ada buku panduan untuk praktik yang membantu siswa dalam mengerjakan ekstrakurikuler praktiknya di SMA. Ini ada bukunya, Pak. Oke. Sudah, Pak, itu aja. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau tanyakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk, silakan. Risa mungkin, Hulam mungkin, Sufa, Erika. Ini sudah saya berikan masukan, jadi saya tidak banyak ngasih masukan lagi. Silakan yang lain. Saya beri kesempatan, mungkin
Ini saya sedang memunculkan kok hilang ini. Ayo silakan Ivan. Ivan mungkin ada pertanyaan Ivan? Mungkin ditanyakan potensial itu Enggak, gimana? Oke, saya sedikit aja. Bukan yang ini tadi ya. Keliru ini. Ini, Pak. Ini ya, bukan ya? Belum kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini, bukan? Belum kelihatan, Pak. Nanti lagi, Mbak. Sambil menunggu saya tampilkan lagi, silakan kalau ada yang mau nanya. Bukan ya? Iya, saya mau bertanya, Pak. Yo, silakan. Untuk Mbak Mila, apakah kan penelitiannya di SMA itu, apakah Mbak Mila datang langsung ke tempat penelitiannya untuk sharing-sharing atau bertanya-tanya mengenai penelitian yang akan dia gunakan? Seperti misal tanya di gurunya atau mahasiswa atau siswanya. Ya, Mbak Erika. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya, Jadi, sama-sama. Tolong dijawab ya. oke. Pak, saya langsung menjawab ya. Ya, langsung silakan. Jadi wawancaranya itu beruntung ya. Pas ini pas saya mau meneliti itu pondok pesantren itu sudah libur karena ini ujian itu, liburan ujian tengah semester insya Allah. Nah, jadi saya mewawancarai dengan cara media sosial yaitu lewat WhatsApp dan juga gurunya melalui media Messenger. Dan untuk pengambilan datanya saya mengambil juga dari informasi guru dan siswa tersebut dan juga dari akun Instagram SMA Muhammadiyah 6 itu yaitu @semam6paciran. Itu Mbak Ika. Jadi saya kan juga berhubung saya alumni dari SMA Muhammadiyah 6 Paciran tersebut. Jadi saya juga punya gambaran tersendiri juga. Gitu. Oh, terima kasih. Berarti penelitian Anda ini memang murni pemikiran Anda. Wah, Anda hebat. Syukron kasih Mbak Erika. Ya, sama-sama. Baik, saya tambahi. Jadi kalau penelitian kualitatif itu pertama kita dapatkan data melalui wawancara. Wah, wawancara ini tentu saja kita harus datang langsung. Maksud saya langsung bertemu dengan orangnya untuk melakukan wawancara. Cuma karena mungkin pandemi, wawancara itu bisa dilakukan dengan tidak datang langsung, tapi dengan telepon atau komunikasi WhatsApp atau Zoom seperti ini. Yang jelas ada wawancara, dan kita sebelum wawancara harus punya pedoman wawancara dulu. Apa saja yang akan ditanyakan. Ada juga metode, pertama kita punya bahan wawancara, kemudian kita mengalir, atau namanya snowball. Jadi kayak bola salju. Jadi nanti dia jawab apa yang kira-kira menarik dan relevan dengan topik kita akan terus kejar pertanyaan itu.
Atau kadang-kadang ketika wawancara topiknya ternyata berganti dan lebih menarik untuk dibahas. Jadi kadang-kadang orang melakukan penelitian kualitatif itu bisa jadi berubah topik karena dia menemukan topik yang lebih menarik. Itu bisa saja terjadi. Iya Pak, jadi siswa-siswa yang saya tanya itu kan gini, bagaimana menurut Anda setelah ada program pengembangan kewirausahaan di SMA? Nah, siswa-siswanya itu jawabnya beda-beda Pak, jadi ya nambah semakin saya ingin menelitinya. Terus ada juga yang ingin mendirikan usaha dari hasil bagaimana dari hasil praktik kewirausahaan di SMA ini, apakah setelah lulus Saman mau mendirikan usaha sendiri atau bagaimana. Dan ternyata siswa-siswa juga sangat antusias sekali, Pak. Itu karena mereka juga hobi dengan memasak dan potensinya dikembangkan ke kewirausahaan tersebut. Dan mereka sangat senang sekali dengan program kewirausahaan ini karena sudah bisa mengolah hasil praktik potensi lokalnya di sekitar daerah gitu, Pak. Oke, bagus. Untuk wawancara, kamu jangan lupa mendokumentasikan wawancaramu. Bisa dalam bentuk rekaman audio, kamu bawa tip gitu, bisa dalam bentuk video, atau kalau kamu wawancaranya menggunakan media sosial atau Zoom seperti ini, harus ada rekamannya. Kenapa begitu? Karena nanti ketika melakukan analisa data, kamu mendisplay data-data itu kemudian mereduksi, kata Hulam tadi itu pakai metode Miles dan Huberman. Jadi didisplay, kemudian dikerucutkan pendapat-pendapat itu, kemudian disimpulkan. Nah, gitu ya. Satu, wawancara, tekniknya seperti itu. Yang kedua, observasi. Observasi itu kamu melakukan pengamatan. Misalkan kamu datang ke sekolah, kemudian kamu mengikuti program-program kewirausahaan di sana. Oh, seperti ini. Kamu cocokkan antara yang kamu dapat dari wawancara dengan kenyataannya. Atau kalau kamu melakukan penelitian kualitatif di pasar, kamu duduk di pasar, kamu amati. Jadi dari wawancara, dari observasi, yang ketiga, kamu melakukan studi dokumen. Studi dokumen itu kamu pelajari penelitian yang terdahulu, kamu cari buku-buku referensi, dan kamu buat kesimpulan. Nah, itu seperti itu. Baik, pertanyaan yang bagus dari Erika. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Maaf Pak, ini Zoom-nya masih loading, malah punya saya macet. Oh, masih loading. Oke. Silakan, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Silakan. Sarif mungkin mau bertanya, silakan. Riza? Sufa? Masukan saya untuk Mila. Iya, Pak. Mungkin nanti di judul supaya terlihat lebih luas, kamu jangan mendeskripsikan nama SMA Muhammadiyah di dalam judul. Tapi kamu sampaikan pengembangan entrepreneurship berbasis potensi lokal melalui praktik kewirausahaan siswa sekolah menengah atas gitu. Nah, detailnya Muhammadiyah 06 Pondok Pesantren ini kelihatan di abstrak dan kelihatan di bab 3. Jadi kalau orang membaca itu lebih general. Langsung, oh ini bisa saya terapkan di sekolah menengah atas di Jawa Tengah misalkan. Di luar Jawa, di mana-mana. Jadi tidak spesifik hanya ada di sini. Dari judul. Gitu ya. Pak, makasih Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan sedikit materi tentang penelitian apa yang paling pas untuk skripsi kalian nantinya.
Sebelum saya ke sana, saya tanya dulu apakah ada pertanyaan untuk Mila. Oh, udah ada.